Kebudayaan. Jadi bagaimana kita harus menyikapi polemik ini, Bung Rocky? Karena kurator, Pak Menteri Fadlizon itu punya argumen, begitu juga dengan sang pelukisnya juga punya argumen. Dan ini ya kita udah tahu nasibnya, akhirnya ini ya batalah pameran lukisan ini. Kita tunggulah ya ada galeri lain yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah yang berani, bukan berani aja, sebenarnya nggak perlu ada yang ditakut ini, maulah memamerkan, memajang lukisan-lukisan Jos Suprapto ini. Tentu ada hak dari kurator untuk menerangkan, ada hak dari seniman untuk menjelaskan, dan ada hak dari Menteri Kebudayaan untuk memberi semacam konferensi PR. Tapi ada hak juga, dan ini yang terutama, kaum akademisi menilai peristiwa itu. Ada hak dari para budayawan, mereka yang belajar filsafat, mereka yang tahu tentang human rights, mempersoalkan peristiwa itu, dan itu ada pemberedelan sebetulnya kan. Bukan dalam pengertian teknis, tapi dalam pengertian etis tuh. Kapasitas berpikir manusia itu harusnya melampaui kapasitas kepungan birokrasi terhadap karya-karya seni. Kan kita mau lihat bagaimana negara mengendalikan kebudayaan, lalu terjadi apa yang disebut oleh Jürgen Habermas misalnya, kolonisasi dunia kehidupan, colonization of the life world, upaya birokrasi negara itu untuk menyelundupkan kepentingan-kepentingan pengamanan, stabilitas, hegemoni, sehingga kreativitas di wilayah kebudayaan itu hilang. Kan itu yang kita pelajari di dalam filsafat estetik misalnya, atau filsafat kebudayaan. Jadi kita mesti berhadapan akhirnya dengan birokrasi itu. Nah, bahayanya kalau kebudayaan akhirnya hanya tergantung pada birokrasi atau mengalami birokratisasi itu. Jadi pikiran, kreativitas, imajinasi yang mengalami birokratisasi, dia akan masuk atau menyebabkan percakapan itu menjadi substansialisme itu. Bukan substantif, tapi substansialisme. Artinya dibekukan sekedar sebagai substansi itu yang tidak bergerak. Padahal substansi itu selalu menghidupkan pikiran. Sesuatu yang kita cari secara substantif justru karena ada dialektika di dalam kehidupan masyarakat, di dalam penyelenggaraan kebebasan berekspresi. Jadi kelihatannya Menteri Kebudayaan itu ragu untuk memberi sinyal bahwa saya Menteri Kebudayaan, saya pro pada kebudayaan. Bukan saya Menteri Kebudayaan lalu saya mulai mengendalikan kebudayaan. Itu sebetulnya teguran etis pada Pak Fadlizon, atau sebetulnya itu teguran akademis. Karena sayang sekali bahwa ada kemampuan Fadlizon untuk menerangkan kedudukan seni dalam peradaban manusia, tapi dia seolah-olah dibayang-bayangi oleh ketakutan diri dia sendiri untuk mengucapkan kalimat yang seharusnya bebas dia ucapkan sebagai Menteri Kebudayaan. Lain kalau dia Menteri Hukum atau Menteri Keamanan Politik segala macam, itu urusan narasinya pasti beda. Tetapi sekali lagi, Fadlizon adalah Menteri Kebudayaan. Di dalam urusan kebudayaan, status pertama dari menteri adalah pro pada ekspresi bebas. Itu dasarnya tuh. Bahwa birokrasi nanti akan tegur dia itu soal berikutnya. Tetapi dari situ kita percaya bahwa kabinet Pak Prabowo harusnya diisi oleh orang-orang yang bisa memisahkan antara wilayah ketertiban umum dan wilayah kebebasan ekspresi. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya ingin supaya Pak Fadlizon datang ke dalam komunitas akademis, komunitas seni, dan berbicara sebagai seorang yang paham tentang the thing called culture.